Saudara sekalian, di dalam mengawali bulan Kitab Suci ini kita beruntung tahun ini karena kepada kita diberikan bacaan surat terpendek dari Paulus. Surat Paulus yang terpendek ini dialamatkan kepada Filemon. Dan kendati itu amat pendek, namun ada sesuatu yang menarik di sana. Kita lihat nama-nama yang disebutkan di situ. Yang pertama, Filemon itu sendiri. Siapakah Filemon? Menurut catatan, Filemon itu orang kaya di kota Kolose. Dia orang terkemuka, dan sebagai tanda bahwa dia orang kaya dan terkemuka, dia memiliki banyak, kalau istilah sekarang PRT. Kalau dulu itu budak. Jadi itu tandanya. Mungkin yang dilayani lebih sedikit daripada yang melayani. Itu kurang lebihnya. Nah, Filemon ini disebutkan sebagai rekan kerja Paulus. Lalu yang menarik di sini tadi disebutkan nama, yaitu Onesimus. Dari arti katanya, Onesimus itu berarti berguna. Orang ini menjadi budak Filemon. Tetapi dia melakukan kesalahan fatal, yaitu membawa pergi atau mencuri harta Filemon. Dan dia melarikan diri, membawa pergi harta tuannya, dan kalau menurut hukum di sana pada waktu itu, budak itu tidak memiliki kebebasan apapun. Artinya, kalau budak yang sudah melakukan sebuah tindakan kriminal mencuri harta tuannya salah satunya ini, itu artinya si tuan yaitu Filemon dapat dan boleh menghukum budak itu semau-maunya. Dengan kejam sekalipun itu bisa. Nah, mungkin karena Filemon itu orang berpengaruh atau bagaimana, tidak ada kejelasan. Yang penting adalah bahwa Onesimus ini kemudian tertangkap karena dia melarikan diri, tertangkap dan kemudian masuk penjara. Disitulah Onesimus kemudian bertemu dengan Paulus. Paulus itu memang rasul sejati. Entah bagaimana dia bertemu dengan Onesimus ini, kemudian pasti berbicara mengenai apa yang terjadi dan mengenai kehidupannya. Selidik punya selidik, rupa-rupanya Onesimus selalu membuka diri apa adanya kepada Paulus. Sehingga Paulus satu sisi dia berhasil membuat Onesimus kemudian menjadi Kristen. Tapi yang kedua, Paulus itu kemudian dapat istilahnya mempekerjakan
Onesimus ini, membantu Paulus di dalam penjara. Sama-sama orang di penjara, tetapi Paulus pasti ada kasus lain, dalam arti itu karena pasti pewartaan, dan sementara si Onesimus karena perkara kriminal, perkara pencurian. Intinya adalah bahwa Onesimus ini menjadi orang yang baik. Dia bertobat, dan kemudian rupa-rupanya Onesimus ini sudah hampir menyelesaikan masa tahanannya. Sementara Paulus sendiri dikatakan di situ, aku yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus masih ada dalam penjara, sementara Onesimus mau lepas dari penjara. Artinya sudah terpenuhi masa hukumannya, dan di situ dia mendapatkan bonus, yaitu hidup baru. Hidup baru sebagai orang yang merdeka, dan hidup baru sebagai orang yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa kemudian di sini tadi diceritakan bahwa Paulus meminta, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Di sini ada persoalan besar. Persoalan besarnya ada di mana? Kondisi psikologis Onesimus. Mungkinkah Onesimus dapat diterima kembali oleh Filemon? Konflik batin pasti terjadi minimal dalam diri Onesimus. Dia pasti takut untuk kembali ke sana. Tetapi Paulus menguatkan hati Onesimus. Itu konflik batin terjadi dalam diri Onesimus yang pertama. Yang kedua, dalam diri Filemon itu sendiri. Mungkinkah budak, satu sisi budak, dan yang kedua, budak ini sudah melakukan kejahatan. Mungkinkah Filemon yang sudah dirugikan banyak hal, padahal dia sudah berbuat baik, tetapi dia dirugikan banyak hal, dapat menerima kembali orang ini? Bukan hanya sebagai budak, tetapi Paulus meminta Filemon menerima dia sebagaimana Filemon menerima Paulus, yaitu sebagai saudara seiman. Itu soalnya. Jadi peristiwa ini kelihatannya peristiwa biasa, tetapi bagi kita juga pasti akan tidak mudah. Paulus sendiri berharap bahwa Onesimus ini memang dapat diperbaiki, dan dia juga dapat menjadi pelayan yang baik, menjadi pembantu yang setia. Sementara kepada Filemon, Paulus memang optimis juga. Optimis bahwa Filemon dapat menerima Onesimus ini. Nah, di manakah letak optimisme Paulus kepada Filemon? Di sini dijelaskan pada ayat 4 sampai 6 atau sampai 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau di dalam doaku. Ini menunjukkan bahwa relasi Filemon dan Paulus itu sungguh berada di dalam hati Paulus. Dia bukan sekedar murid Kristus yang biasa, tetapi ada sebuah relasi yang istimewa
antara Paulus dan Filemon. Ditambah lagi alasannya, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Jadi apa yang dilakukan oleh Filemon kepada jemaat, kepada komunitasnya di Kolose, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Paulus sungguh-sungguh mengenal bagaimana sikap hidup Filemon sebagai orang Kristen. Paulus tahu bagaimana kualitas iman Filemon ini. Dia orang Kristen yang baik. Dia tidak mengandalkan kekayaannya untuk berlaku semena-mena kepada orang lain siapapun juga. Artinya, Filemon memang orang yang luar biasa. Dia tidak mengandalkan hartanya kendati de facto dia kaya. Dia tidak mengandalkan kekuasaannya kendati ia dapat melakukan itu dan diperbolehkan oleh hukum. Orang luar biasa ini dikenal dengan baik oleh Paulus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Inilah yang menjadi alasan Paulus untuk merendah, memohon supaya Filemon dengan lapang dada menerima kembali Onesimus dan kemudian merengkuh Onesimus bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara seiman. Kita lihat di sini baik itu Onesimus maupun Filemon diperlukan pertobatan yang luar biasa. Dan saya kira itulah letaknya. Mengapa surat semacam ini kelihatannya surat pribadi, tetapi itu menyangkut realita hidup bersama, realita hidup komunitas yang barangkali juga terjadi di antara kita sekarang ini. Bagaimana perilaku orang yang memiliki kuasa, bagaimana perilaku orang yang memiliki kekayaan. Kombinasi di antaranya seringkali membuat apa yang dari KTP disebutkan agamanya, tetapi dalam perilaku tidak mencerminkan apa yang disebutkan tadi. Nah, Filemon itu berbeda dari semuanya itu. Dan itulah relevansinya. Surat kelihatannya surat pribadi tetapi diberikan kepada kita dan disimpan menjadi bagian dari kitab suci. Nah, saudara-saudara, kalau kisah semacam ini dimasukkan dalam kitab suci dan sekarang ini kita dengarkan bersama, tentu catatannya menjadi jelas bagi kita semua. Apa yang seharusnya kita sebagai murid Kristus lakukan saat ini? Kitab suci mengajak kita semua untuk bertobat, untuk memperbaharui seluruh perilaku kita. Bagaimana sabda Tuhan itu dapat mengubah hidup kita sehingga hidup kita lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan supaya di dalam situasi yang tidak ideal, seperti Paulus yang masih ada dalam penjara, tetap bisa bersyukur. Bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Dipertemukan dengan Filemon, orang yang rendah hati, orang yang juga murah hati. Tetapi juga dipertemukan dengan Onesimus, yang tidak minder, yang memiliki optimisme juga untuk berubah, untuk bertobat, untuk menjadi manusia-manusia yang baru.